Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 18 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jawab Yesus, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara yang terkasih, sebenarnya orang Farisi dan para ahli Taurat sering melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka gengsi untuk mengakui apa yang mereka lihat itu merupakan tanda kehadiran Allah. Tapi sekali lagi, gengsi yang menggagalkan pengakuan mereka akan besarnya kasih Allah. Pikiran dan hati mereka tertutup oleh gengsi dan kekhawatiran akan kehilangan wibawa dan status sosial yang mereka miliki. Maka Yesus hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus memberikan tanda pada bangsa Niniwe? Tidak juga. Selain pemberitahuan Nabi Yunus akan murka Allah yang siap ditumpahkan kepada Niniwe bila orang-orang Niniwe tidak mau bertobat. Nabi Yunus hanya menyampaikan pesan bahwa bila Niniwe tidak bertobat maka akan terjadi murka Allah. Itulah kata-kata Yunus. Tapi ada hal penting yakni kehadiran Yunus. Dan itulah yang memberikan kekuatan akan kata-kata itu. Bagi bangsa Niniwe itulah tanda kehadiran Tuhan lewat Yunus. Yunus hadir dan mempertobatkan atau membuat mereka menjadi bertobat. Yesus tidak akan memberikan tanda kepada ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tertutup hatinya akan semua tanda kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka gengsi sekali lagi, gengsi untuk mengakui. Maka semua tanda kebaikan Tuhan, apapun yang dilakukan Yesus, tidak pernah diterima dengan baik oleh mereka. Karena hati mereka sekali lagi tertutup akan semuanya. Inilah yang menjadi persoalan hidup beriman kita. Kadang dalam kehidupan beriman kita menuntut tanda dari Tuhan. Kadang kita minta mujizat dari Tuhan. Dalam doa-doa kita sering kita protes karena Tuhan akan tidak mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa melihat tanda kebaikan Tuhan kalau kita sudah mempunyai konsep sendiri dan minta Tuhan menuruti apa yang kita pikirkan, apa yang kita maukan. Saudara terkasih, hari ini kita disadarkan bahwa yang paling pertama dalam hidup beriman kita adalah membuka mata hati kita untuk melihat tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat berkat Allah yang luar biasa yang kita terima dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan detik ke detik, yang kita alami setiap saat. Kita disadarkan bahwa kita masih bisa bernafas, masih bisa tersenyum, bisa melihat suami, istri, rekan komunitas, anak, keluarga kita, komunitas kita. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita, masih melakukan apa saja.
Bukankah itu tanda Allah mencintai kita? Bukankah itu tanda bahwa Allah bersama dengan kita? Bukankah itu adalah mujizat luar biasa yang Allah berikan untuk kita? Maka pesan saya hari ini untuk kita, pertama selalu bersyukur. Bersyukur akan apapun yang kita terima sampai saat ini. Kedua, kita perlu rendah hati dalam hidup ini. Mengakui semua ini bisa terjadi karena Allah. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang mencintai kita. Dan yang terakhir, tetap percaya bahwa Tuhan mencintai kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.